Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Mama Au. Kali ini Mama Au mau mengajak teman-teman semuanya untuk berwisata virtual ke daerah Siak. Yaitu kita ingin mengunjungi Museum Istana Siak yang ada di Pekanbaru. Pagi ini kita awali dengan sarapan pagi di Hotel Amira. Kita sarapan pagi bersama di sini sebelum berangkat ke Istana Siak. Tak lupa juga kita berfoto-foto di sini untuk kenang-kenangan kalau kita pernah ke sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube Mama Au ini, dan bagi yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe. Makasih. Oh ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbil alamin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah mengikuti channel YouTube Mama Au ini, dan bagi yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe. Ditunggu ya like, komen, dan share-nya. Makasih. Ini adalah jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang populer dikenal dengan nama Jembatan Siak 4. Jembatan Siak 4 yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia ini menghubungkan pusat Kota Pekanbaru di Jalan Sudirman Ujung dengan Kecamatan Rumbai Pesisir. Panjang jembatan ini 800 meter, lebarnya 2070 meter, tingginya 12 meter. Jembatan Siak 4 ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2019. Hai. Hai guys, Liburan hari keempat. Sekarang kita mau ke Siak. ulang lagi. Hai guys, hari ini kita sekeluarga mau ke Siak. Ditunggu ya vlognya. Sekarang kita mau ke Siak. Sambil teman-teman menonton video Mama Au ini, berikut ini Mama Au mau ingin bercerita sedikit tentang daerah Siak. Kabupaten Siak dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, dan Natuna. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.
Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor atau Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Enci Pong dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Julukan lain dari Kabupaten Siak adalah wajah Kabupaten Siak dijuluki Kampung Istana. Ada juga yang mengartikan kata Siak berarti orang alim. Amir Lutfi mengaitkan nama Siak sebagai daerah dengan kata Siak dalam bahasa Minangkabau yang artinya orang yang taat agama ataupun yang belajar agama di surau, serta berpendapat bahwa perkembangan Islam di Minangkabau erat kaitannya dengan Siak. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sekarang kita sudah sampai di daerah Kuala Gasib dan kita berhenti di sini dulu untuk beristirahat dan makan siang dulu di sini. Untuk menu makan siang di sini mereka menyediakan ikan bakar patin dan ada juga ikan bakar emas. Ada juga goreng ikan patin dan goreng ikan emas. Dan juga tersedia di sini goreng ayam. Menu pelengkapnya adalah cabai hijau dan sup japan wortel kentang beserta 8 daun-daunan. Untuk makan di daerah ini kita harus menunggu 1 jam karena mereka harus menangkap ikannya terlebih dahulu dan baru dibakar. Jadi ikannya langsung diambil dari sungai dan baru dibakarnya. Makanya kalau kita makan di sini menunggu agak lama ya, sekitar 1 jam lah. Jadi kalau makan di sini kita harus punya kesabaran yang luar biasa karena ikannya mereka ambil dari danau ini atau kolam ini baru dibakar dan disajikan. Setelah makan siang di sini kita sekarang melanjutkan perjalanan ke daerah Siak. Perjalanan dari Pekanbaru menuju Istana Siak ini kira-kira memakan waktu 3 jam. Kita lanjutkan lagi cerita tentang Siak atau tentang Istana Siak ya. Kesultanan Siak Sri Indrapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Malaka serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Melaka. Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka dan Inggris di Pulau Pinang. Di sisi lain, kejayaan Siak ini memberi kecemburuan pada keturunan yang dipertuan muda terutama setelah hilangnya kekuasaan mereka pada kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak terlihat dalam Tuhfat Al-Nafis, di mana dalam deskripsi ceritanya mereka menggambarkan Sultan Siak sebagai orang yang rakus akan kekayaan dunia. Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Indrapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoat, timah, dan emas. Pada saat bersamaan, Kesultanan Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Melaka dan salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung ke sumber beras dan garam di Pulau Jawa tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC.
Namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak yang mereka sebut sebagai kawasan hutan hujan yang tidak berujung. Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan semenanjung Malaya cukup signifikan. Mereka mampu menggantikan pengaruh Johor sebelumnya atas penguasaan jalur perdagangan. Selain itu, Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke daratan tinggi Minangkabau melalui 3 sungai utama yaitu Siak, Kampar, dan Kuantan, yang mana sebelumnya telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian, kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejala di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri. Siak Sri Indrapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak dan Balai Kerapatan Tinggi yang dibangun pada tahun 1886 serta Istana Siak di Sri Indrapura yang dibangun pada tahun 1889. Masih berdiri tegak sebagai simbol kejayaan masa silam termasuk tari Zapin Melayu dan tari olang-olang yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Sri Indrapura. Begitu juga nama Siak masih merujuk kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang yaitu Sungai Siak yang bermuara di kawasan timur Pulau Sumatera. Ini adalah jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang dikenal juga dengan nama Jembatan Siak. Adalah sebuah jembatan yang terletak di kota Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah yang membentang di atas Sungai Siak ini merupakan urat nadi perkembangan Kabupaten Siak dan Kota Siak Sri Indrapura yang memiliki 2 sisi daratan, yakni sisi utara di Kecamatan Siak dengan ikon sejarah Istana Asyiraya Hasyimiyah yang juga dikenal dengan nama Istana Siak Sri Indrapura, dan sisi selatan di Kecamatan Mempura dengan ikon sejarah berupa benteng dan tangsi Belanda di Desa Benteng Hulu dan Desa Benteng Hilir. Jembatan ini memiliki panjang 1196 meter, lebar 16,9 meter, ditambah 2 buah trotoar selebar 2,25 meter yang mengapit sisi kanan dan kiri jembatan. Ketinggian jembatan mencapai 23 meter di atas permukaan air Sungai Siak yang lebarnya mencapai sekitar 300 meter dan mampu menanggung beban sebanyak 28 ton. Di atas jembatan berdiri 2 menara setinggi masing-masing 80 meter dengan ukuran 10 kali 5 meter persegi yang digunakan untuk diorama teater dan rumah makan yang dilengkapi dengan 2 buah lift untuk menuju puncak menara. Jembatan yang dirancang bisa bertahan hingga usia lebih dari 100 tahun ini dibangun melalui sistem kabel stayed dengan konstruksi modern. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah tersebut mencapai 277,65 miliar yang murni diambil dari dana APBD Kabupaten Siak. Jembatan ini diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2007 oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lanjutkan lagi ceritanya tentang sejarah kota Siak ya. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II dibunuh oleh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Peng pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi, dan dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik yang kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Shah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.
Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tapi tahun 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riyad Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan, namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan As-Saidis Sarif Ismail Jalila Jalaluddin tahun 1827 sampai 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak, Sri Indrapura, dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Sesampainya di komplek Istana Siak ini, kami ditawarkan untuk naik bis. Gunanya adalah naik bis ini untuk berkeliling mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di komplek Istana Siak ini. Tarif naik bis ini adalah 10.000 per kepala atau per orang. Bapak driver yang membawa mobil ini orangnya sangat ramah dan sangat lengkap menjelaskan apa-apa yang ada di komplek Istana Siak ini, seperti kantor pengadilan ini. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan As-Saidis Sarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan istana ini diberi nama Istana Aseraya Hasimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Sarif Hasim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Sarif Kasim, dan baru pada tahun 1915 beliau tobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dan dengan gelar As-Sayyidis Sarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Sarif Kasim Sani atau Sultan Sarif Kasim II. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan kemudian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Ini adalah jalan ke pelabuhan kapal Sungai Pakning. Jadi kalau kita ingin ke Bengkalis atau ke Malaysia bisa lewat pelabuhan kapal Sungai Pakning ini.
Di komplek Istana Asia ini juga ada jembatan kaca. Sayangnya karena hari sudah terlalu sore, jadi kami tidak sempat mengunjungi jembatan kaca tersebut. Mungkin lain kali kami bisa ke sini. Setelah puas berkeliling-keliling di komplek Istana Asia ini, kami diturunkan di depan Istana Asia dan kami sekarang ingin masuk ke dalam Istana Asia. Harga tiket masuk Istana Asia ini adalah 12.000 per orang. Kita sedang berkunjung ke Istana Asia. Sultan Syarif Qasim II ini meninggal di Rumbai, dan menurut cerita beliau tidak meninggalkan keturunan. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Sahabuddin. Di awal pemerintah Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Istana Asia ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat plat bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana Asia ini. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan, sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan Kerajaan Siak. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Aseraya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret tahun 2004.
Setelah puas mengelilingi kompleks Istana Siak dan melihat peninggalan-peninggalan yang ada di Istana Siak, sekarang kita melanjutkan perjalanan untuk sholat asar di Masjid Sultan Syarif Hasim. Sejak awal Siak dikenal sebagai wilayah yang sangat religius. Kata Siak Sri Indrapura sendiri secara harfiah bagaimana pusat kota raja yang taat beragama. Konon dalam keseharian masyarakat Melayu tempo dulu, kata Siak berkaitan erat dengan orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Oleh karenanya, seseorang yang tekun beragama dikatakan sebagai orang Siak. Dengan citra demikian, sudah selayaknya Siak memiliki ikon yang dapat menjadi landmark wilayah. Keberadaan Masjid Sultan Syarif Hasim yang indah dan megah menjawab kebutuhan tersebut. Berlokasi di jantung kota, tepatnya di tepi Sungai Siak dan Jembatan Siak, masjid ini menjadi pusat perhatian pengunjung yang melintas di sana. 5 kubah besar yang didominasi warna biru dipadu kuning terlihat sangat mencolok. Model kubah tersebut banyak dipakai oleh masjid-masjid besar di Provinsi Riau. Terdapat juga menara di salah satu sudut pintu masuk area masjid. Memasuki ruang utama masjid akan terasa suasana lega. Atapnya yang begitu tinggi dengan plafon mengikuti bentuk kubah utama dibiarkan polos. Nuansa artistik justru muncul dari ornamen konstruksi struktur besinya. Dinding masjid banyak dihiasi lukisan kaligrafi dengan aneka warna cerah. Selain keberadaan Istana Siak, Indrapura sebagai objek wisata sejarah, sudah selayaknya jika Masjid Sultan Syarif Hasim dijadikan sebagai destinasi wisata religi di tanah religius tersebut. Setelah kita melaksanakan sholat asar di Masjid Agung Sultan Syarif Hasim ini, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke daerah Pekanbaru. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Mama O ini dan sudah bergabung di channel YouTube Mama O ini. Bagi yang belum bergabung bisa tekan tombol subscribe. Makasih. Oh ya teman-teman, kalau ada dalam video ini salah pengucapan tempat atau daerah atau salah pengucapan kami atau salah perbuatan kami dalam video ini, mohon dimaafkan. Nantikan terus video Mama Au ya selama berada di Pekanbaru. Nantikan video Mama Au ke jalan-jalan ke Asia Farm dan keseruannya di sana. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Makasih. Sekarang kita sudah sampai lagi di kota Pekanbaru dan kita akan mencari rumah makan untuk makan malam. Sampailah kami di Ayam Bakar Pamuncak di Pekanbaru. Suasana rumah makan Pamuncak ini begitu ramai dan kami disuruh menunggu sekitar setengah jam karena mereka harus membakar ayamnya terlebih dahulu. Sampai di sini dulu ya video Mama Au dan jangan lupa terus menonton video Mama Au gimana keseruan Mama Au di Pekanbaru. Hari ini kita sudah sampai di Asia Farm. Ini merupakan hari kelima kita dan merupakan hari terakhir kita di Pekanbaru. Nah,